Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman ya, supaya memberkati. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, kita berkumpul kembali pada hari ini mungkin di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu sampai hari ini kami merasakan pemeliharaanmu yang begitu sempurna bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami, meskipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya di situ juga Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, Tuhan memimpin dari awal sampai dengan selesainya. Terpujilah nama Engkau Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Semua yang percaya, mari kita katakan bersama. Amin, haleluya. Kita percaya setiap langkah kita Allah yang hidup menuntun dan mengaturnya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari katakan bersama. Jalan hidup orang benar diterangi
bagi semua orang yang percaya padamu. Mari katakan lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang, bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang, bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus kita hidup, dan oleh sebab itu mari setiap kita lebih lagi membuka hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman-Nya yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Setiap harinya Tuhan telah memimpin hidup kita. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 amin Tuhan. Bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Yesus. Haleluya. Syukur, kami bersyukur memuji-muji-Mu Yesus Allah yang hidup. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur kami di hadapan-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ajaib segala yang kau perbuat bagi kami, Yesus Tuhan kami, terima kasih. Yesus, anugerah-Mu besar bagi kami, kasih setia-Mu limpah atas kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Agung dan mulialah Tuhan, ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, biar semuanya menyenangkan hati-Mu, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersyukur kepada Dia. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Segala hormat pujian bagi Engkau Allah kami yang hidup. Patutlah kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas segala penyertaan perlindungan-Mu, bahkan kebenaran firman yang akan kami dengarkan pada saat siang hari ini. Kami percaya kebenaran firman disampaikan setiap kami mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan supaya kita tetap di dalam jalannya Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gereja, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing dengan mendengar, melihat melalui live streaming ini. Saya percaya bahwa Tuhan juga melawat Bapak Ibu. Tuhan menjamah Bapak Ibu semua. Dan percayalah, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah atau tema khotbah, menjadi sahabat Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyambut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, jelas sekali bahwa Allah sangat rindu bersekutu dengan kita. Allah ingin bersama-sama dengan kita di dalam segala sesuatu. Baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, baik dalam aktivitas kita sehari-hari. Tuhan mau bersekutu dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan ingin bersahabat dengan kita. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka ditaruh di taman yang begitu indah, begitu sangat nyaman, sejuk. Dan Allah bisa menyambangi mereka. Allah bisa datang kepada mereka dan bersekutu, bisa berbincang-bincang dengan mereka. Walaupun sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menyambangi mereka. Dan Allah memanggil, Adam, Adam, di mana kamu berada? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena dosa memisahkan Allah dengan manusia, suatu saat Allah menemukan yaitu Henokh. Nah, tetapi Henokh diangkat oleh Tuhan karena dia berkenan di hatinya. Lalu Tuhan menemukan satu lagi yaitu Abraham, di mana Abraham mendapatkan pangkat yaitu sebagai sahabat. Di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 23 di sana demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkenanan kita di hadapan Tuhan itu membuat Abraham menjadi sahabat Allah. Kepercayaannya itu dianggap satu kebenaran, di mana Abraham diangkat sebagai sahabat Allah. Demikian juga dengan Musa. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 di sana dikatakan begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, kita bisa diangkat sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Kalau di dunia ini kita dianggap atau diangkat menjadi sahabatnya presiden, menjadi sahabatnya gubernur, menjadi sahabatnya wali kota, mau menjadi sahabatnya bupati dan yang lainnya. Pasti kita senang, kita bangga, karena kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, demikian juga Tuhan. Kita ini harus bersyukur. Dia lebih besar dari presiden, dia lebih besar daripada bupati, dia lebih besar daripada gubernur. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Mau mengulurkan tangannya
untuk menarik kita menjadi sahabatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari sama-sama kita memperhatikan 2 atau 3 hal yang akan saya sampaikan. Kalau kita melihat daripada apa yang sudah saya sampaikan, jadi yang punya inisiatif untuk membangun persahabatan itu adalah Allah sendiri. Bukan manusia, tapi Allah sendiri yang membangun persahabatan itu. Oleh sebab itu kita memperhatikan 3 hal yang saya akan sampaikan. Yaitu pertama, Tuhan telah memilih siapa yang akan menjadi sahabatnya. Jadi tidak sembarangan. Tidak semua orang menjadi sahabatnya, tetapi dipilih oleh Allah sendiri. Di dalam kitab Mazmur 65 ayat yang keempat, di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, berbahagialah kalau kita dipilih untuk diam di rumah Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, jadi kita tidak bisa menjadi sahabat Tuhan kalau Tuhan tidak memilih kita. Jadi semua oleh karena Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16a, di sana dikatakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Jadi bukan kita, bukan manusia kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Seorang sahabat itu pasti berani menolong. Dia mau menolong kita. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah saya termasuk pilihannya? Apakah saya termasuk pilihannya? Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9, di sana dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sudah jelas sekali di sini bahwa Tuhan menentukan kita untuk menjadi imamat yang rajani, yang bisa memberitakan kabar baik daripada sorga. Jadi kalau Tuhan memilih kita, tentu Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu potensi kita. Tuhan tahu benih yang ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan mau pakai kita bukan tanpa alasan. Tapi kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita adalah imamat yang rajani, yang dipilih oleh Tuhan. Seorang imam adalah seorang yang menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi secara rohani, secara spiritual. Kita datang kepada Tuhan.
kita minta hikmat daripada Tuhan. Dan sebagai raja kita memberitakan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus memilih sahabatnya. Pemilihan tidak hanya secara kelompok, tetapi secara pribadi-pribadi. Di mana kapan memilihnya? Pada waktu kita memiliki satu kerinduan, disitulah Tuhan memilih kita. Tuhan sudah datangin kita, Tuhan sudah jamah kita, maka kita memiliki satu kerinduan untuk kita datang kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kalau kita percaya dan di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang pilihannya untuk menjadi sahabatnya. Dia juga memilih secara kelompok yang di dalamnya ada Kristus. Sehingga firman Tuhan katakan begini, 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, di situ aku hadir. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, jadi ini pemilihan secara kelompok. Pada waktu kita menyebut namanya, Yesus ada di dalamnya. Yesus akan memulihkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa ini bukan kita, inisiatifnya bukan kita, tapi Allah. Pada waktu kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Allah, datanglah, carilah, temuilah selagi ia masih mau ditemui. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, yang kedua yang kita perhatikan, Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita. Yohanes 15 ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa Yesus mati untuk kita, rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, tidak ada sahabat yang merelakan dirinya kalau sahabat itu adalah hanya sahabat, sekedar sahabat. Tapi Allah menjadikan sahabat kita sungguh-sungguh sahabat yang sejati. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dia tergantung antara langit dan bumi. Kakinya tidak menyentuh bumi, tapi kepalanya tidak sampai ke langit. Dia tergantung di tengah-tengah supaya menjadi pengantara antara kita dan Allah. Melalui kematiannya, darahnya telah menguduskan, telah menyucikan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Maka kematian Yesus itu sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, maka undangan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan firman Tuhan katakan begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Dalam kondisi yang lelah, kita diundang, ya, bahkan dijadikan sahabat. Di Yohanes 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu tahu, tujuan Yesus mati di kayu salib itu karena kasih. Dan kalau iman kita dasarkan karena kasih daripada Allah melalui anak tunggal Yesus Kristus, maka iman kita adalah iman yang kuat. Iman kita adalah iman yang kokoh. Iman kita adalah iman yang tidak mudah goyah. Tetapi
orang-orang modern saat ini, orang Kristen modern saat ini sudah dirubah. Ayat ini dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan kekayaan, mengaruniakan mobil yang mewah, rumah yang mewah, kesehatan yang prima. Nah, kalau itu iman kita dasarkan pada itu, anugerah itu kita dasarkan pada itu, maka iman kita seperti kita mendirikan rumah di atas pasir. Pada waktu gelombang, pada waktu badai datang, maka akan terkoyakkan, maka akan hancur lebur. Terlebih saat ini, kalau iman kita dasarkan oleh karena anugerah Yesus dalam kematiannya, maka kita tetap kuat. Maka iman kita tidak suam-suam, iman kita tidak hambar, iman kita tidak lemah. Tetapi di dalam rumah demi rumah yang kita bangun mesbah, karena kita percaya kepada Kristus, maka kita tetap kuat di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ayo iman kita dasarkan oleh karena Tuhan mengasihi kita. Jadi apa yang menjadi respon kita untuk menyambut uluran tangan persahabatan anak Allah kepada kita? Yang pertama, kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Sana dikatakan begini, Bapa memberitahukan isi hatinya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, dengan Kristus, dengan sahabat kita yang sejati itu, seorang sahabat memberitahukan apa yang didengarkan oleh Bapa. Kita bersekutu, minta hikmat daripada Tuhan untuk menghadapi persoalan yang saat ini sedang terjadi. Semua terkena wabah, seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia kena. Tapi kita perlu sujud, kita perlu merendahkan hati, kita perlu datang kepada sahabat kita Yesus, supaya Yesus memberikan hikmat kepada kita. Kita perlu hikmat daripada Tuhan, sehingga kita mampu mengatasinya dan kita tetap berdiri di jalan kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Injil di dalam firman Tuhan Alkitab itu ada 4 Injil yang dikenal, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Matius, Markus, dan Lukas ini disebut sebagai Injil sinoptis, yang artinya sama. Mereka mencatat perbuatan daripada Yesus. Tetapi di dalam kitab Yohanes ini itu berbeda. Bedanya apa? Bedanya ia mencatat perkataan Yesus. Contoh, pada waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria, itu dia ngomong-ngomong, itu dicatat oleh Yohanes. Yohanes ini kalau saya bilang sekarang ini kepo, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Demikian juga pada waktu Yesus itu ketemu dengan Nikodemus, Yohanes tanya sama Yesus, ngomong apa sih dengan Nikodemus?
Oh, saya lagi ngomong mengenai kelahiran baru. Itu dicatat oleh Yohanes. Demikian juga pada waktu Yesus berdoa, Yohanes tanya kepada Yesus, Yesus ngapain sih di pojok berdoa lama sekali? Apa yang didoakan? Nih, aku lagi berdoa supaya kamu yang bandel-bandel ini, ya kalau ke gereja ikut bawa HP, bukan nggak boleh bawa HP, cuma yang ditonton adalah Facebook, Twitter dan yang lain, tidak dengarkan firman Tuhan, supaya bertobat, supaya jadi baik. Oh, itu dicatat, ditulis supaya menjadi satu dengan Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti mengerti kalau di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini adalah satu kerinduan. Ini adalah yang dilakukan oleh Daud. Daud itu melakukan pujian penyembahan, datang kepada Tuhan 7 kali dalam sehari. Kita berapa kali? Loh, mungkin Daud pengangguran, Pak? Enggak, dia bukan pengangguran, dia raja, dia sibuk. Enggak mungkin enggak sibuk karena dia raja. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, tetapi dia suka menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, respon kita adalah menanti perintahnya. Ayat yang ke-14 jelas sekali. Di sana dikatakan di dalam kitab Yohanes tadi. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat yang ke-14 tadi. Ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi Tuhan mau mengangkat kita sahabat kalau kita melakukan, kita menaati, kita taat akan perintahnya. Tidak melanggar-langgar perintahnya, tapi menaati, melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita melakukan perintah Tuhan karena kita bersahabat dengan Allah. Memang itu konsekuensinya untuk kita melakukan hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi sahabat Tuhan, bersahabat dengan dunia, gampang. Kita bisa melakukan seenak kita sesuai dengan kemauan kita, kemauan dunia. Maka kita menjadi musuh daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu menghasilkan buah. Menghasilkan buah, yaitu buah kasih, karakter seperti Yesus. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Begini firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kita dipilih dan kita ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah, dan buahnya harus tetap. Artinya continue. Tidak boleh gampang lemah, tidak boleh gampang down, tidak boleh gampang putus asa. Karena memang kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini. Terlebih hari-hari ini. Kita bisa lemah. Yang hari lepas hari. Oleh karena pembatasan. Oleh karena kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kita bisa lemah. Tetapi Tuhan mau kita berbuah tetap. Kita berbuah tetap. Bapak Ibu yang terkesan Tuhan. Dan dikatakan di situ, buah adalah, perintahnya adalah kasihlah seorang akan yang lain. Dalam kondisi seperti ini, bisa nggak kita mengasihi antara satu dengan yang lain? Kita memperhatikan satu dengan yang lain. Setidak-tidaknya kita memperhatikan dengan kita telepon, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Kita mesti memperhatikan, kita mengasihi. Bahkan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 21 dan 25, di sana dikatakan mengenai buah-buah roh. Galatia, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Al 22, begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini harus muncul. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kalau kita melihat Yohanes, dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes ya, di sana jelas sekali bahwa Yohanes ini menjadi atau sering disebut Rasul Kasih, yang berkata, baiklah engkau anak-anakku, saling mengasihilah, karena Allah itu adalah kasih. Itu yang dinyatakan. Tetapi apakah dia mengasihi begitu? Apakah dia lembut pada waktu itu sebelum dia bersekutu dengan Yesus, sebelum dia menjadi sahabat Yesus? Tidak. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 37 di sana dikatakan bahwa mereka, Yohanes berkata, ya, kita baca daripada salah nanti ya. Kita baca Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Begini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki? Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Padahal ada beberapa murid. Di situ juga ada Petrus. Egois sekali. Yohanes. Satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Lah Petrus di mana? Petrus marah pada waktu itu. Artinya bahwa Yohanes egois. Demikian juga pada waktu Yohanes
ketemu dengan orang perempuan Samaria bersama-sama dengan Yesus. Itu di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 9 ayat yang ke-54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu karena mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Padahal waktu itu Yesus mau makan bersama-sama dengan orang Samaria. Tapi memang orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yerusalem pada waktu itu. Ya. Jadi ditolak. Begitu ditolak Yohanes, ya, kedua anak Zebedius ini berkata, "Apa perlu kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mungkin disebut anak petir gitu ya. Seperti ini, galak. Tetapi setelah bersama-sama dengan Yesus, mereka melahirkan buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita belajar, yaitu bahwa kita menjadi sahabatnya Tuhan. Karena Tuhan yang pertama memilih kita. Jadi yang menjadi inisiatif adalah Tuhan, bukan kita. Yang kedua, Yesus rela mati untuk kita, sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, bahwa kita harus menghasilkan buah. Persekutuan kita dengan Allah, persahabatan kita dengan Allah, kita mesti menjadi orang yang penuh dengan kasih, yang memiliki karakter Kristus. Buah roh itu harus mesti ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi sahabat Allah bukan karena kami, tetapi karena Allah yang memilih kami. Dan Allah, Yesus mau mati untuk kami sebagai sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu ajar supaya kami bisa berbuah karena persekutuan kami dengan sahabat sejati, di mana kami mendapatkan wisdom daripada Allah. Kami mendapatkan hikmat daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke perjamuan kudusnya Tuhan. Mari kita angkat pujian, saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jangan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota,
Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu, mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kita persiapkan untuk berdoa darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa, hamba menyerahkan perjamuan kudus dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah atas perjamuan kudus ini. Dan kami percaya pada waktu kami makan, kami minum darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan kekuatan baru. Untuk kami mengingat kematian-Mu 2020 tahun yang lalu. Dan kami menjadi saksi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, makanlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan, mari sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus ini dengan penuh iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan ke tangan kanan kita angkat melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya yang ada di dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu kita bisa bertemu dengan Bapa di surga dalam kekudusan. Mari sama-sama kita makan, kita minum darah Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepada-Mu. Kami telah makan, kami telah minum daripada tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan baru dan kami bisa menjadi saksi-Mu dan kami bisa berbuah karena kami adalah sahabat-sahabat Allah. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk untuk pengurapan. Apapun yang Bapak Ibu ada di situ, minyak, pakai, kita berdoa. Bapa, hamba menyerahkan minyak urapan dalam tangan-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah, dan kami akan mengurapi kepada setiap kami pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah melalui minyak pengurapan ini. Dan hamba percaya Engkau sudah menentukan kami menjadi imamat yang rajani. Dan mulai saat ini juga kami adalah umat ketebusan-Mu, dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui live streaming. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau telah melawat kami. Bahkan firman-Mu menguduskan kami, firman-Mu mengajar kami untuk kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan, segala sumber berkat damai sejahtera. Biarlah kasih kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah itu melingkupi hidup kita. Dan biarlah wajahnya menghadapkan kepada kita dan memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Dan pada waktu kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, maka Tuhan akan memberkati kita. Diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah studi kita, diberkatilah keluar masuk kita, diberkati kita di kota maupun di desa, diberkati di mana saja kita berada. Bahkan kita dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita dijadikan naik dan tidak akan pernah turun. Bahkan dijadikan berhasil dan selalu beruntung. Berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.